Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan hari ini dengan saya, Nurmati Akikatul Hasanah. Teman-teman bisa mengakses ya lewat channel MEM. Oke, teman-teman, hari ini materi kita ya yang akan kita bahas adalah pengembangan kurikulum berbasis OB dalam mendukung MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita tahu teman-teman ya, kita sudah ada di era digitalisasi dan kurikulum kita hari ini sudah kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka? Teman-teman pasti sudah paham di pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini materinya lebih cenderung ke pengembangan kurikulum berbasis OB dalam mendukung dalam mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa itu OB? Nah, itu yang akan kita bahas dan bagaimana alur yang harus kita lakukan dalam pengembangan kurikulum. Oke, teman-teman, OB, Outcome Based Education, ya, Outcome Based Education, atau maksudnya pendekatan dalam sistem pendidikan dengan fokus yang jelas dan mengatur segala sesuatu dalam sistem pendidikan sehingga kemampuan apa yang penting bagi mahasiswa dapat dilakukan pada akhir pengalaman belajar mereka. Jadi maksud dari OB ini, kurikulum OB ini adalah nanti dengan adanya kurikulum outcome based education, artinya pendidikan yang menitik beratkan kepada output atau lulusan. Lulusan seperti apakah yang akan menjadi lulusan di mahasiswa? Jadi kita sudah paham itu dan kita sudah menentukan itu, sudah dilakukan perencanaan. Uh, jadi OB ini membantu kita. Ya. Jadi OB ini outcome based education itu membantu berjalannya mekanisme dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jadi nanti di Merdeka Belajar sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mahasiswa atau siswa student center. Jadi pusat pembelajaran itu ada pada mahasiswa. Mahasiswa diberikan kebebasan dalam to explore their competence begitu, mengeksplorasi kompetensi mereka. Jadi fungsi guru apa? Dari lectures just a fasilitator ya. Fasilitator function hanya menjadi fasilitator atau mendampingi dalam proses pembelajaran siswa. Jadi tidak ada lagi itu bahwa teacher or lecturer is always right ya, selalu benar, itu enggak ada lagi. Selalu yang menjadi tempatnya ilmu pengetahuan itu bukan lagi berpusat kepada guru atau dosen, tetapi mahasiswa sudah diberikan kebebasan. Nah, ini juga menurut saya pribadi, ini adalah have the relationship atau have the synchron sinkron with our condition today, kondisi dunia pada hari ini di mana digitalisasi sudah di mana-mana, kita sudah bisa menggunakan media elektronik digital ini kapanpun dimanapun dan siapa saja bisa melakukan itu. Jadi sepertinya belajar dengan siswa sebagai pusatnya itu sesuatu yang sekarang memang we must to do it. Kita harus melakukan itu. Gitu ya teman-teman. Jadi sebagai calon pendidik jelas kita harus memahami bahwa kurikulum ini harus berpusat kepada siswa kita atau peserta didik kita. Selanjutnya ya ini ada kurikulum berbasis OB. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini ada diagram dari OBC sampai OBLT lalu ke OBAE. Lalu ada di situ perbaikan yang dilakukan terus berkelanjutan.
Apa itu OBC, apa itu OBLT, atau itu OBE, ya ini yang mau kita bahas. Nah, ini penting ya. Ini kurikulum berbasis OB itu ada 3 poin ini, poin penting. OBC, OBLT, OBAI. Nah, bagaimana kurikulum dikembangkan berdasarkan LO atau CPL, capaian pembelajaran lulusan. Bagaimana CPL itu bisa dicapai melalui proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran itu apa yang harus dilakukan, itu maksudnya OBL. Nanti akan saya bahas lebih dalam terkait dengan OBIA. Itu adalah yang lebih ke assessment, jadi evaluasi bagaimana CPL itu dijamin pencapaian. Akhirnya di slide berikutnya teman-teman semua ya, bisa membaca lebih jelas dan lebih detail terkait tentang OBC itu apa. OBC itu outcome based curriculum. Jadi pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan. Nah, itu yang kedua ada outcome based teaching and learning, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Jadi didefinisikan sebagai interaksi, interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Dari the process of learning, proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas ataupun di luar kelas. Karena di kurikulum Merdeka itu kegiatan belajar mengajar itu tidak fokus pada di dalam kelas, tetapi di luar kelas itu bisa juga menjadi proses belajar itu bisa berjalan begitu. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu jelas ada interaksi ya, harus ada interaksi. Jadi harus ada terjalin bukan cuma satu arah dari dosen tadi, bukan lagi berpusat kepada teacher atau dosen lecture, bukan, tapi sudah berpusat kepada siswa, tetapi tetap harus ada interaksi antar sesama siswanya. Perlu ada harus berkorelasi atau berhubungan dengan bahan ajar. Sumber belajarnya juga sudah terbuka lebar ya. Bagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa kita ada di dunia ya, teman-teman ini. Nah, peserta didik kita adalah native digital. Native digital itu bukan seperti kita. Kalau kita itu kan setengah-setengah begitu ya. Paham digital tapi nggak all out begitulah. Kalau yang peserta didik kita adalah peserta didik yang native speak, native digital. Artinya memang mereka itu dari lahir memang asli gitu. Asli mereka itu memang pemakai digital yang memang asli dari kecil, dari lahir. Kalau kita kan sudah usia waktu mana, kalau yang digital seperti hari ini kan kita baru-baru ini gitu. Nah, itu kalau harus sumber belajarnya juga bukan cuma dari buku, tidak. Kalau sekarang kan sudah dibuka lebar dan bisa didapat dari mana saja, termasuk AI. Ya. Native digital itu sudah terbiasa menggunakan AI, dan itu juga harus diantisipasi. Dan maksudnya kita sebagai pendidik juga harus open minded bahwa AI tidak bisa dipungkiri masuk di dalam sumber belajar, tapi hanya sebagai sumber belajar. Nah, fungsi kita hanya mendampingi dan menyampaikan bahwa jadikan AI dengan bijak, itu bukan jadi sumber utama, tetapi sumber belajar tambahannya untuk memacu peserta didik kita untuk menggali terus apa yang mereka ingin peroleh begitu. Dan juga lingkungan belajar tadi jelas di situ, proses belajar itu bergantung pada lingkungan belajar yang yang bisa mendukung ya, support lingkungan belajar yang mensupport begitu. Sarana dan prasarana juga mungkin masuk karena peserta didik kita di native digital, jadi otomatis harusnya sarana dan prasarana terkait tentang mensupport digitalisasi ini seperti apa Wi-Fi begitu ya, itu sudah otomatis. LCD itu sebenarnya dalam proses pembelajaran itu sudah tersedia. Nah, yang ketiga adalah outcome based assessment and evaluation for improvement. Maksudnya pendekatan penilaian atau assessment dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka untuk memastikan capaian pembelajaran lulusan oleh peserta didik. Jadi capaian pembelajaran lulusan juga itu harus
harus dicapai ya. Kita sebagai pendidik juga harus merancang capaian pembelajaran apa yang memang yang kita inginkan, untuk peserta didik kita. Jadi pendekatan outcome based assessment and education for improvement ini adalah kesiapan kita merencanakan evaluasi atau assessment apa yang bisa digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran itu tadi. Di mana kan kita tahu ya tadi di kurikulum Merdeka ini mahasiswa atau peserta didik itu eh, diberikan kebebasan untuk mengeksplor semua kompetensinya. Jadi jadi otomatis kita tidak bisa mengandalkan hanya satu model assessment atau satu model evaluasi untuk menilai semua mahasiswa yang jelas eh, eh, apa ya punya punya kecenderungan atau kompetensi yang berbeda, cara belajar yang berbeda. Hanya assessment yang digunakan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa kita. Dan kebutuhan itu, ya, assessment itu juga dilihat dari capaian tadi. Jadi saat kita membuat capaian pembelajaran lulusan, maka kita juga harus melihat tadi kondisi atau kebutuhan dari siswa. Nah, 3 hal ini yang menjadi ciri ya kurikulum berbasis OB tadi. Oke, lalu bagaimana di posisi manakah peserta didik kita yang di S1 ya mahasiswa S1 itu ada di posisi atau level mana? Oke, sekarang kita mulai ke situ. Kita masuk di dalam Perpres Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI ya. Jadi kurikulum KKNI itu kan kurikulum yang sebelumnya sebelum diberlakukannya MBKM kita mengenal ada KKNI. Nah di dalam KKNI ini ada level pembelajarannya ada 9 level. Nah level di manakah kalau peserta didik kita yang S1 ternyata di dalam bagian ini kita bisa melihat S1 itu ada di level 6 ya, ada di level 6. Jadi kalau untuk di vokasi itu di 4. Di 4 itu kalau yang dalam kebidanan contohnya ya, kebidanan itu kalau di 4 itu sudah setara dengan S1 itu maksudnya vokasi. Nah, ada di level 6. Level 6 itu kalau dalam profesi itu dia jadi apa? Kalau di sini kita bisa melihat kalau di level 1, 2, 3 itu kalau di dalam dunia kerja itu hanya boleh sebagai operator. Jadi operator itu lulusan SMK, SMA, MA sampai D1 itu tidak boleh mereka berada di dunia kerja itu menjadi teknisi atau analisis atau lagi ahli bukan, tetapi mereka baru di operator. Lalu di tingkat yang level keempat, 5, nah level 4, 5 itu kalau di dalam dunia kerja itu sudah di teknisi analisis atau teknisi. Lalu di level 6, nah ini sudah masuk ahli. Ya, di S1 sudah masuk ahli tapi di tahap awal, belum ke ahli yang lebih ahli ya, kalau yang sudah di level 7, 8, 9. Jadi di mahasiswa kita itu baru berada di level 6, ingat catat. Jadi kita sebagai pendidik harus harus mendesain kurikulum kita itu sesuai dengan kebutuhan atau kapasitas mereka, di mana mereka berada di level 6. Jadi kalau dalam dunia akademis itu ya, mereka itu baru di tataran penerapan teori. Jadi teori yang diterapkan belum sampai ke apa pendalaman materi, pendalaman teori ataupun menghasilkan teori baru itu belum. Jadi jangan salah kaprah saat kita memberikan assessment tadi, memberikan tugas itu juga harus dilihat bahan ajar atau materi yang kita sampaikan juga harus dilihat dengan capaian pembelajaran lulusan yang ingin kita capai. Itu berkaitan dengan level di dalam KKN begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada tahapan pengembangan kurikulum. Kita masuk ke development of curriculum ya. Kita sudah masuk ke tahapan the step of development of curriculum. Ini yang materi inti kita sebenarnya. Jadi teman-teman, bagaimana kita paham bagi tahapan-tahapan seperti apa sih di dalam pengembangan kurikulum yang akan kita lakukan, terutama yang berbasis OB tadi. Nah, tahapan perencanaan kurikulum itu tahapan yang penting ini. Tahapan pentingnya adalah tahapan perencanaan kurikulum.
Ada beberapa tahapan ya teman-teman, tapi mungkin dalam kaitannya dalam pertemuan kita hari ini itu saya akan lebih memfokuskan karena keterbatasan waktu kita, maka kita hanya membahas tentang tahapan pengembangan kurikulum di poin A, yaitu tahapan perencanaan. Jadi kenapa? Why? The planning is very important. Perencanaan itu sangat penting dan jadi kunci kunci apa ya? Kunci dasar, kunci keberhasilan proses pembelajaran. Jadi kalau mau proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, dengan maksimal, maka satu tugas kita sebagai seorang pendidik yaitu melakukan perencanaan kurikulum. Jadi kurikulum itu bukan semata-mata mata kuliah ya, bukan deretan atau list mata kuliah, tetapi semua komponen yang menjadi namanya kurikulum itu komponen. Jadi komponen-komponen itu tidak hanya satu. Mata kuliah itu bagian dari komponen kurikulum. Ada komponen yang lainnya, ada tujuan, ada materi, ada pengorganisasian atau metode. Itu masuk di dalam kurikulum. Jadi kurikulum itu satu kesatuan komponen, tidak bisa dilepaskan. Oke, ada tahapan penyusunan kurikulum pada pendidikan, akademik, vokasi maupun profesi secara substansi itu sama. Secara prinsip atau substansi itu sama, tidak ada yang berbeda. Nah, kekhasan kurikulum dari ketiga jenis pendidikan tinggi tersebut terletak pada substansi atau isi dari setiap tahapannya tadi. Jadi yang membedakan itu hanya isinya, materinya. Jadi kalau tadi di level 1, level 2, level 3 sampai level 9 itu mungkin materinya sama ya, topiknya sama tetapi kalau di tahap berikutnya itu di level yang lebih di atas itu pembahasannya itu lebih deep, lebih dalam. Nah, itu maksudnya. Jadi apa kekhasannya itu terlihat dari eh, kedalaman atau substansi dari pembahasan materi itu maksudnya. Nah, tahap penyusunan Kapiti mencakup kurikulum perguruan tinggi ya ini ya. Nah, itu mencakup pertama menentukan profil lulusan dan capaian pembelajaran. Yang kedua, memilih dan merangkaikan bahan kajian. Yang ketiga, menyusun mata kuliah, struktur kurikulum, dan menentukan SKS. Empat, menyusun rencana pembelajaran. Ini yang akan kita bahas sama-sama. Nah, kalau yang slide ini teman-teman hanya hubungan level lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja tadi. Antara pengembang, operator, teknisi, ahli. Ini hanya sekedar apa ya info tambahan mungkin ya teman-teman. Ini yang berhubungan dengan pasar kerja. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, slide ini secara keseluruhan ini yang merupakan rangkaian atau diagram alur penyusunan kurikulum perguruan tinggi atau program studi. Jadi kita sebagai pendidik yang ada di level perguruan tinggi maka harus memahami ini. Jadi yang memahami alur penyusunan kurikulum ya, alur perguruan tinggi atau prodi itu ingat ya, bukan hanya ketua prodi. No, atau sekretaris prodi mungkin ya, atau mungkin wakil rektor satu. Tetapi semua pendidik, semua dosen yang terlibat di dalam prodi itu harus memahami diagram atau alur penyusunan kurikulum ini. Agar apa? Agar mereka paham apa yang harus mereka lakukan. Ya, jadi hal yang pertama apa? Dalam kurikulum Merdeka, hal yang paling membedakan dengan kurikulum yang lain adalah di dalam kurikulum Merdeka karena tadi student center, jadi karena kita mahasiswa atau pendidik itu jadi pusat, maka analisis kebutuhan itu harus diperhatikan. Menjadi poin penting dalam penyusunan kurikulum. Apa itu maksudnya analisis kebutuhan? Analisis kebutuhan itu sinyal pasar. Artinya saat kita membuat sebuah kurikulum, maka kita harus melihat pasar. Pasar artinya apa ya? Kan substansi dari Merdeka Kampus Merdeka Belajar itu adalah bagaimana dari penerapan OB ini, bagaimana kita menyiapkan peserta didik atau mahasiswa kita agar bisa survive, agar bisa bermanfaat atau bisa diterima di pasar atau di halayak umum tingkat nasional maupun internasional. Maka sudah otomatis hal yang harus kita lakukan adalah kita melihat kebutuhan pasar yang dibutuhkan apa. Jadi kalau masing-masing Bapak Ibu prodi itu harus melihat lulusan capaian ini kan untuk membuat profil lulusan ya.
lulusan yang ingin kita bentuk, yang ingin kita outcome, yang harus kita hasilkan itu yang seperti apa. Jadi harus melihat kebutuhan pasarnya apa. Kalau kebutuhan pasarnya, contohnya kalau dalam dunia pendidikan guru profesional begitu ya, maka yang diprodi PGSD atau PGRA atau PIAUD yang pendidikan, maka harus mendesain kurikulum, ya, harus mendesain kurikulumnya harus dikembangkan dengan melihat kebutuhan itu. Apakah hanya sekedar guru yang hanya sekedar guru profil lulusannya, atau mungkin bisa menjadi ahli apa, atau bisa menjadi di bidang lain. Nah, itu yang dilihat. Guru kan tidak hanya sebagai guru, tetapi mungkin ada yang lain. Nah, itu yang nanti harus disesuaikan dengan eh, di capaian apa di profil lulusan dan juga nanti turun-temurunannya itu ada mata kuliah dan sebagainya. Oke, setelah kita tahu kondisi pasar membutuhkan apa, jadi langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kebutuhan pasar, maka undang undang elemen-elemen atau instansi-instansi mungkin atau apa ya, lembaga lain di luar kampus, di luar prodi kita yang memang menjadi pengguna dari lulusan-lulusan kita. Itu salah satu strateginya. Jadi saat kita undang mereka, kita diajak dialog, berdiskusi bersama, menanyakan apa yang dibutuhkan. Contohnya kalau di program studi sastra Inggris kan lulusannya kan nggak hanya sebagai apa ya penulis sastra begitu, tidak hanya itu, tapi bisa menjadi pemandu wisata, jadi undang dinas pariwisata, bisa juga menjadi resepsionis di hotel yang bonafit, maka kita undang pimpinan-pimpinan manajer hotel atau apa namanya ya, SDM ya atau CEO-nya hotel ataupun mall besar begitu. Itu kita undang atau nanti di kantor imigrasi mungkin begitu. Kita bisa undang lalu kita tanyakan apa yang dibutuhkan. Nah, itu yang dimasukkan di dalam rancangan di dalam profil lulusan kita. Yang kedua, kajian iptek visi ilmu itu juga dikupas ya. Kita harus tahu keilmuannya apa ya, apa yang sekiranya dibutuhkan, apa yang harusnya masuk di dalam kajian visi ilmunya itu, tujuannya apa, tujuan dari prodi itu mau apa, itu juga berhubungan. Jadi menentukan profil lulusan itu di lain tadi melihat kebutuhan pasar, dilihat juga dengan tujuan dari prodi ya. Prodi itu bertujuannya untuk apa? Yaitu saling berkesinambungan sampai lahirlah nanti sampai terbentuk adanya profil lulusan. Setelah profil lulusan lahir ataupun kita sudah membuat profil lulusan, maka di breakdown lagi, kita breakdown, kita lebih rinci lagi, itu untuk jadi sebagai profil lulusan itu sebagai acuan untuk kita membuat rumusan capaian pembelajaran atau pembelajaran lulusan atau CPL ya, learning outcome atau per prodi. Apa rumusan capaian pembelajaran yang ingin kita capai. Dan itu juga ditentukan. Kita itu ditentukan dengan melihat tadi profil lulusan diturunkan kembali. Jadi setelah kita tahu rumusan capaian pembelajaran lulusan itu apa di setiap prodi kita, kita ingin lulusan kita bisa apa kalau dalam sastra Arab, sastra Inggris atau sastra Arab mungkin ya, bisa menjadi analisis atau apa ya critical literary ya, menjadi kritikus ya, kritikus sastra ataupun kritikus memberikan opini. Mungkin bisa jadi begitu. Nah, itu kita kita apa? Capaian pembelajaran kita kita tentukan. Setelah itu selesai baru kita keturunkan ke matriks. Apa itu matriks? Maksudnya matriks itu adalah mata kuliah dengan CPL. Jadi saat kita menentukan mata kuliah apa nih yang dibutuhkan, yang bisa menunjang ketercapaiannya pembelajaran lulusan kita dan tercapainya juga tadi profil profil lulusan yang ingin kita capai. Jadi mata kuliah itu tidak sembarangan dibuat, tidak sembarangan asal dimasukkan atau copy paste dari prodi kampus lain mungkin karena kita membuat kayaknya ini mata kuliah ini bagus nih ada kopi dari kampus universitas lain ya di luar Gorontalo. Ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan pasar di Gorontalo atau kebutuhan peserta didik kita. Nah, itu tidak di dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan basicnya adalah OB tadi itu sudah tidak bisa dilakukan. Jadi kita tidak asal copy paste, tidak, tetapi kita memang melakukan perencanaan dan analisis yang matang sampai menghasilkan mata kuliah yang memang dibutuhkan.
kayak gitu. Nah, begitu juga dengan CPL untuk menentukan capaian pembelajaran lulusan, sikap, pengetahuan, keterampilan itu disesuaikan dengan masing-masing mata kuliah tadi. Mata kuliahnya apa? Ya, di dalam CPL itu kan nanti ada setelah dari CPL masuk ke CPMK kan, turunannya ke CPMK. Dari CPMK dibedah lagi menjadi sub CPMK. Itu alurnya begitu, tidak boleh dipotong ataupun diloncati. Setelah mata kuliahnya ada, setelah CPA-nya, CPL ya, CPL ini kan turunannya nanti CPMK tadi, sudah sub CPMK. Nah, itu sudah ada, maka akan lahir mata kuliah dan besarnya SKS. Jadi mata kuliah itu sudah ada, maka untuk menentukan bobot SKS juga itu tidak asal-asal. Saya suka ini dua lah, oh saya suka ini tiga. No, tetapi itu dibahas, diteliti, dianalisis. Ini mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyarat. Oh, ini mata kuliah hanya sekedar pengantar, maka dikasih di semester satu. Ini karena ini pengantar, jadi SKS-nya hanya dua. Oh, ini lanjutannya karena ini sudah aplikatif kayak semuanya teori ya, teori sastra. Oh, ini di semester satu saja karena kan teori sastra hanya sekedar teori ya, hanya just give the information about the story. Hanya informasi teori saja. Belum sampai aplikatif. Mungkin SKS-nya cuma dua di semester satu. Oh, ini sudah diaplikasikan ini. Oh, kalau ini butuhnya sudah implementatif, implementasi dari teori-teori itu sudah dibutuhkan praktek pengamalan ya, durasinya juga dibutuhkan waktu yang lama, maka maka tidak mungkin kita akan memberikan di situ SKS cuma dua, mungkin langsung 4 SKS di situ, ya, dengan melihat kebutuhannya tadi. Nah, kita memutuskan, oh ini 4, nah ini di semester 3 mungkin. Nah, itu butuh pembacaan dan analisis yang tadi, rujukannya dari tadi rumusan capaian pembelajaran, dari profil lulusan, hingga menghasilkan profil lulusan outcome tadi. Itu maksudnya dari diagram ini teman-teman semua. Baru langsung di organisasi mata kuliahnya sudah disebar ya, sudah dipastikan, sudah divalidasi oleh lembaga yang terkait bahwa oke, eh, apa dulu oleh tim pengembangan kurikulum ya. Biasanya, oke ini kurikulum untuk prodi ini, ini karena sudah sesuai dengan profil lulusan yang ingin dicapai. Oke, habis itu apain? Habis itu adalah perangkat pembelajaran harus disiapkan. Semua dosen, semua pendidik yang terlibat di situ harus menyiapkan semua perangkat pembelajaran yang memang dibutuhkan untuk mencapai profil lulusan tadi. Perangkat pembelajaran sesuai dengan mata kuliah untuk mencapai profil lulusan. Kan logikanya begitu, teman-teman. Nah, apa itu perangkat pembelajarannya? Itu tadi RPS, rencana tugas. Jadi rencana tugas juga sudah direncanakan dari awal. Jadi dosen masuk di kelas pertama kali, itu yang dikasih tahu adalah RPS-nya ini selama satu semester. Penugasannya ini. Jadi sudah lembar penugasan. RPS sudah dibagi ke mahasiswa atau peserta didik kita. Jadi bukan kita datang tidak bawa apa-apa, tidak menjelaskan apa-apa, sudah pokoknya masuk kasih teori ini, kasih teori apa materi ini sudah tidak ada RPS yang sebagai pijakan, sebagai patokan. Nah, ini kadang-kadang kita melenakan, kita terlena, kita masuk tidak bawa RPS, tidak bawa ya mungkin silabi ya kalau dulu itu kan kita silabus itu kita tidak membawa itu, tidak menyampaikan sama mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak tahu satu semester ini akan dapat apa, akan dapat materi apa, tugasnya apa itu belum tahu. Harusnya, idealnya kalau ingin tercapainya profil lulusan dan harusnya saat kita menggunakan kurikulum OB di Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti hari ini, maka RPS, tugas rencana tugas, bahan ajar, rencana evaluasi, instrumen penilaian, rubrik, portofolio, semua sudah dijelaskan dan sudah direncanakan dengan baik dan benar. Mungkin itu, teman-teman. Oke, cukup jelas atau ada yang mau dibahas, didiskusikan bersama, mungkin bisa capli boleh atau di grup atau hari ini silakan teman-teman bisa di forum dialog ya saya buka dialognya untuk mata kuliah ini untuk pembahasan terkait pengembangan kurikulum berbasis OB mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Ya, nanti materi yang lain ya, itu mungkin teman-teman bisa baca sendiri di slide. Demikian, oke saya akhiri teman-teman semua. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.